Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 96. Saya adalah mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Saya di sini akan menjelaskan mengenai komoditas tebu terkait dengan adanya wabah COVID-19. Tugas ini disusun untuk memenuhi ujian tengah semester Agribisnis Pangan dan Non-Pangan. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali untuk like, komen, dan juga subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Langsung saja kita lanjut videonya. Apakah teman-teman tahu apa yang disebut dengan komoditas tebu? Jadi, komoditas tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis dan termasuk jenis rumput-rumputan. Umur dari tanaman tebu ini sejak ditanam sampai dengan panen mencapai kurang lebih 1 tahun. Untuk di Indonesia sendiri, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera. Selanjutnya yaitu olahan atau nilai tambah dari komoditas tebu. Seperti yang kita ketahui, tebu merupakan jenis tanaman yang dimanfaatkan batangnya. Batang dari tanaman tebu ini ada yang menghasilkan nira dan juga ada yang menghasilkan hasil samping seperti ampas atau bagase. Ampas merupakan hasil samping dari proses penggilingan atau ekstraksi. Ampas tebu yang dihasilkan dari pabrik gula masih cukup besar, bisa mencapai 35 hingga 40% dari bobot tebu yang digiling. Ampas tebu dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan juga ada yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kertas yang mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu nira tebu. Nira tebu menghasilkan blotong, gula pasir, dan juga tetes tebu atau molase. Blotong atau filter cake merupakan hasil samping dari proses pemurnian gula yang berbentuk endapan kotoran nira. Blotong ini masih kaya akan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tebu, antara lain kalsium, fosfor, dan juga kalium. Secara luas, blotong dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman tebu, terutama bagi tanaman yang baru. Selanjutnya, tetes tebu. Hasil samping yang lain berupa tetes tebu atau molase. Molase ini masih cukup potensial dan memiliki nilai tambah yang tinggi, karena masih mengandung gula dari 50 hingga 60% dan sejumlah asam amino dan mineral. Tetes tebu ini digunakan sebagai bahan baku industri monosodium glutamat atau MSG. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri alkohol, ragi, makanan ternak, dan potensial dikembangkan dalam pengolahan gula cair, ragi roti, asam sitrat, dan juga asam asetat. Hasil samping lain dari pengolahan alkohol berupa cairan yang disebut stilage. Stilage merupakan bahan yang mengandung unsur kalium dalam bentuk K2O sebesar kurang lebih 2% bahan segar. Dengan kandungan kalium ini, maka stilage merupakan bahan pupuk organik yang potensial bagi tanaman tebu itu sendiri. Selanjutnya yaitu kondisi existing dari komoditas tebu. Sentra produksi tebu Indonesia rata-rata pada tahun 2013 hingga 2017 yaitu berada di Provinsi Jawa Timur dengan produksi mencapai 1.186.515 ton atau sekitar 48,13% dari produksi tebu nasional di tahun 2017. Produksi tebu nasional sendiri didominasi dari perkebunan rakyat sebesar 58,67%, sedangkan produksi perkebunan besar swasta dan perkebunan besar negara hanya menyumbang sebesar 27,71% dan 13,73% dari total produksi tebu nasional. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa produksi gula berbasis tebu pada tahun 2018 sebesar 2,17 juta ton, sementara kebutuhan gula nasional mencapai 6,6 juta ton. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu pengaruh COVID-19 terhadap komoditas tebu. Pasti teman-teman sudah pada update banget soal wabah virus corona yang ada di Indonesia. Virus corona ini adalah virus yang menyerang sistem pernafasan.
Virus ini menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti flu dengan gejala batuk, demam, dan pada kasus yang lebih parah bisa menyebabkan pneumonia. Penyebaran utama dari coronavirus ini adalah melalui kontak dengan orang yang terinfeksi saat mereka batuk, bersin, atau melalui tetesan air liur dan cairan hidung. Dengan adanya wabah virus corona ini, memberikan ancaman sekaligus peluang bagi komoditas pertanian, terutama yaitu komoditas tebu. Yang pertama yaitu ancaman COVID-19 terhadap komoditas tebu. Dilansir dari newsdetik.com, semenjak masuknya virus corona di Indonesia, membuat harga bahan pokok di Jawa Timur mengalami kenaikan yang cukup tajam. Wabah virus corona ini membuat panik buying di masyarakat. Banyak dari mereka yang membeli bahan makanan pokok secara berlebihan, sehingga mempengaruhi suplai pasar. Hal inilah yang membuat harga melambung tinggi, termasuk harga gula yang merupakan hasil olahan dari tebu. Harga gula sendiri saat ini mencapai Rp17.000 per kilogramnya, padahal sebentar lagi baru akan memasuki bulan suci Ramadan. Mahalnya harga gula di beberapa daerah saat ini juga disebabkan oleh stok di pasar yang kurang. Hal ini karena gula yang diimpor merupakan raw sugar atau gula mentah, sehingga harus diolah terlebih dahulu. Sedangkan akibat virus corona ini, pabrik mengalami keterlambatan dalam pengolahan gula mentah tersebut, karena sedikitnya jumlah pegawai yang masuk. Selain memberikan ancaman, ternyata wabah COVID-19 ini juga memberikan peluang loh. Dilansir dari koranpelita.com, wabah virus corona saat ini bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat sistem ekonominya. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Bahkan saat diisolasi pun Indonesia masih tetap bisa bertahan hidup. Kondisi saat ini juga bisa memberikan peluang untuk merebut pangsa pasar ekspor lebih luas. Hal ini karena barang-barang atau produk dari Indonesia seperti rempah-rempah, komoditas pertanian, dan juga perikanan yang masih higienis dan tidak terkontaminasi virus corona ini. Hal ini dibuktikan dengan neraca perdagangan ekspor, di mana neraca perdagangan ekspor non-migas hasil industri pengolahan per Januari 2020 naik sebesar 3,16% dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2019. Termasuk juga ekspor hasil pertanian yang meningkat sebesar 4,54%. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Untuk mengendalikan wabah COVID-19 ini, seperti melambungnya harga bahan pokok termasuk gula sebagai dampak COVID-19, maka pemerintah membuat kebijakan untuk menstabilkan harga di pasar. Dilansir dari kumparan.com, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Suhanto memastikan bahwa harga bahan pokok dalam hal ini gula akan kembali normal setelah gula impor tiba di Indonesia. Pemerintah sendiri telah memutuskan mengimpor gula raw sugar sebanyak 550.000 ton untuk mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Gula mentah ini akan digiling di Indonesia untuk menghasilkan gula kristal putih, di mana gula kristal putih ini yang akan dijual di pasaran agar harga gula kembali stabil saat bulan Ramadan nanti. Selanjutnya, yaitu strategi yang harus ditetapkan pemerintah menurut saya pribadi. Salah satu penyebab kelangkaan gula disebabkan karena adanya panic buying, sehingga masyarakat membeli bahan makanan pokok termasuk gula dalam jumlah yang berlebihan. Yang perlu digarisbawahi di sini, pemerintah seharusnya meyakinkan masyarakat bahwa kebutuhan bahan makanan tersebut masih terjamin dan stoknya masih aman, sehingga dapat meredakan kekhawatiran dan keresahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah juga bisa melakukan operasi pasar. Operasi pasar di sini dimaksudkan untuk menjamin stabilitas dan pasokan gula dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan pembatasan dalam hal pembelian gula. Hal ini agar gula dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sekian video penjelasan mengenai komoditas tebu di kala wabah COVID-19. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.